Selamat pagi. Bapak melihat masih ada tempat duduk yang belum rapi ya. Ayo kita rapikan dulu tempat duduknya agar pembelajaran segera kita mulai. Bapak maunya tempat duduknya dirapikan dulu. Kalau belum rapi, pembelajaran belum bisa kita mulai. Rapikan dulu yuk. Adik, ayo rapikan dulu nak. Arif juga ya. Bapak tunggu. Ya, sudah rapi? Sudah ya. Terima kasih anak-anak semua. Bapak akan memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Adi, bagaimana kabarnya nak? Baik ya, baik. Arif bagaimana kabarnya? Baik juga. Ya. Wildan, gimana kabarnya nak hari ini? Baik ya, baik. Terima kasih anak-anak Bapak hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus ngapain dulu ya? Siapa yang tahu kita harus ngapain? Apa rival? Zainadin? Iya betul. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita terima hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai. Sekarang hari apa ya? Siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Iya Arif? Betul, hari ini adalah hari Senin. Tanggal berapa? Iya, hari ini adalah tanggal 31 Agustus tahun 2020. Sekarang Bapak akan mengabsen siswa-siswi kelas 8. Nanti kalau seandainya Bapak panggil namanya, bilang hadir ya. Kita mulai ya. Yang pertama, Arif Dwi Nugroho Ramdhani. Ada adik? Ada, terima kasih. Yang kedua, Arif Nur Fikri. Arif hadir nak? Arif? Mana Arif? Oh iya. Hadir ya Arif. Yang ketiga, M. Zainadin Akbar.
Zenadin hadir nak? Iya, hadir. Yang keempat, Rival Saputra. Rival, mana Rival? Iya, hadir ya. Dan yang kelima, Wiki Wilda. Wiki hadir nak? Wiki mana Wiki? Iya, hadir ya. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa yang masih ingat kita sudah belajar apa? Apa adik? Apa? Iya betul. Kita sudah belajar mengenal tahapan perawatan tumbuhan. Selain itu, kita belajar apa lagi? Ayo. Apa Wildan? Iya betul. Kita juga mengenal alat transportasi. Selain itu, kita juga belajar tentang tahapan pertumbuhan tanaman dari biji menjadi tanaman. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Sarapannya apa? Apa Wildan? Nasi goreng? Iya. Sebelum kita sarapan, kita harus ngapain ya? Harus berdoa. Pintar anak-anak Bapak semua. Untuk memberikan semangat kita di pagi hari ini memulai pembelajaran, ayo kita semua menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nyanyi dengan semangat ya. Nyanyi dengan semangat ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya. Ayo semuanya yuk nyanyi dengan penuh semangat. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Yeay. Belajar dengan semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan pergi ke pasar. Yang kedua, membaca teks bacaan pergi ke pasar. Yang ketiga, menyebutkan contoh kewajiban sebagai siswa. Yang keempat, menunjukkan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Yang kelima, menyebutkan alat dan bahan dalam menanam sayuran organik.
Yang keenam adalah menanam sayuran organik. Yang ketujuh, menyebutkan alat dan bahan dalam membuat mainan alat transportasi dari barang bekas. Yang kedelapan adalah membuat mainan alat transportasi dari barang bekas. Jadi anak-anak semua, dengan belajar giat, kita akan mencapai cita-cita kita. Dengan belajar pula, kita akan menjadi pintar. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, tumbuhan sahabatku. Subtema 4, menanam sayuran organik. Pada pembelajaran 1, yaitu dengan kegiatan membaca teks pergi ke pasar, mengenal kewajiban siswa di sekolah, menanam sayuran organik, dan membuat mainan alat transportasi dari barang bekas. Sekarang anak-anak semua, ayo amati gambar yang ada di samping Bapak. Ini merupakan gambar suasana di pasar. Amati kembali teks yang ada di samping Bapak. Teks ini berjudul Pergi ke Pasar. Bapak akan bacakan, semua anak-anak perhatikan dengan baik ya. Pergi ke pasar. Pukul 10, siswa-siswi kelas 8 SMP LB Cerah pergi ke pasar. Mereka bersama-sama berjalan kaki. Mereka akan membeli terong. Sesampai di pasar, mereka menuju kios penjual terong. Nani berkata, "Pak, mau beli terong." Penjual, "Terong yang hijau atau ungu?" Edi, "Yang hijau berapa harganya?" Penjual, "Terong hijaunya yang organik atau tidak?" Putu, "Bedanya apa, Pak?" Penjual, "Terong organik itu alami, tidak menggunakan pupuk dan pestisida anorganik. Harganya memang lebih mahal. Terong biasa harganya Rp3.000 per 1 kilogramnya. Terong organik harganya Rp6.000 per 1 kilogramnya. Eli, "Yang organik saja 2 kilogram, Pak." Penjual, "Baik, tunggu sebentar." Doni, "Terima kasih, Pak." Ayo anak-anak semua membaca teks bacaan pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Pukul 10, siswa-siswi kelas 8 SMP LB Cerah pergi ke pasar. Mereka bersama-sama berjalan kaki. Mereka akan membeli terong. Sesampai di pasar,
Mereka menuju kios penjual terong. Nani berkata, "Pak, mau beli terong." Penjual, "Terong yang hijau atau ungu?" Edi, "Yang hijau berapa harganya?" Penjual, "Terong hijaunya yang organik atau tidak?" Putu, penjual, "Terong organik itu alami, tidak menggunakan pupuk dan pestisida anorganik. Harganya memang lebih mahal. Terong biasa harganya Rp3.000 per 1 kilogramnya. Terong organik harganya Rp6.000 per 1 kilogramnya. Eli, "Yang organik saja 2 kilogram, Pak." Penjual, "Baik, tunggu sebentar." Doni, "Terima kasih, Pak." Ayo, kita mengamati hak dan kewajiban siswa di sekolah. Dan kewajiban siswa. Hak sebagai siswa. Hak sebagai siswa di sekolah ada 5. Yang pertama, berhak mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Apa saja kewajiban sebagai siswa? Berikut penjelasannya. Kewajiban siswa di sekolah ada 10. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang kedelapan, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang kesepuluh, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan.
Untuk menambah pemahaman kita mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah, ayo kita kerjakan pertanyaan berikut. Berilah tanda centang pada kolom hak atau kewajiban yang sesuai pernyataan. Pernyataannya ada 5. Yang pertama, mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan, termasuk hak atau kewajiban. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Apakah termasuk hak atau kewajiban? Nomor ketiga, mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Apakah termasuk hak dan kewajiban? Nomor keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Apakah termasuk hak atau kewajiban? Dan yang terakhir atau nomor 5, meminjam buku di perpustakaan. Apakah termasuk hak atau kewajiban? Silahkan disesuaikan dengan pernyataan dan berilah tanda contreng apakah pernyataan tersebut termasuk hak atau kewajiban. Jawabannya adalah nomor 1, mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan merupakan hak. Untuk nomor 2, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah merupakan kewajiban. Nomor 3, mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan merupakan hak. Nomor 4, membantu kelancaran pelajaran di kelas merupakan kewajiban. Nomor 5, meminjam buku di perpustakaan merupakan hak. Sekarang, ayo amati gambar yang ada di samping Bapak. Gambar yang ada di samping Bapak adalah gambar menanam sayuran organik. Apa saja bahan dan alatnya? Berikut penjelasannya. Menanam sayuran organik yaitu terong. Alat dan bahan. Yang pertama ada sekop, yang kedua cangkul, yang ketiga
timbangan. Yang keempat, ember. Yang kelima, gembor. Yang keenam, polybag. Bahan yang pertama adalah pupuk. Yang kedua, tanah. Yang ketiga adalah arang sekam. Cara kerja atau cara menanamnya adalah yang pertama, siapkan tanah, arang sekam, dan kompos. 2. Timbang tanah seberat 20 kg. Yang ketiga, timbang arang sekam seberat 10 kg. Yang keempat, timbang kompos seberat 10 kg. Yang kelima, campur sampai rata menggunakan cangkul. Yang keenam, siapkan polybag. Yang ketujuh, masukkan media tanam ke dalam polybag. Yang kedelapan, masukkan sampai 3/4 penuh. Yang kesembilan, siram air sampai lembab. Yang kesepuluh, letakkan di tempat teduh. Sekarang, ayo anak-anak semua, terong merupakan tanaman dengan usia yang relatif pendek. Permintaan pasar akan komoditi yang satu ini tak pernah sepi karena tingkat konsumsi terong di masyarakat cukup tinggi. Melihat peluang ini tentu merupakan pilihan yang bijak jika Anda memulai usaha budidaya tanaman tersebut. Penanaman persiapan. Mengawali penanaman terong, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan media tanam dari lahan yang diolah yang dibuat berupa bedengan-bedengan. Hal tersebut agar tingkat pertumbuhan akar dari tanaman tersebut menjadi lebih baik dan terbebas dari banjir. Selain itu, jika menggunakan bedengan, proses pemeliharaannya akan lebih mudah. Sementara jarak tanam antara tanaman terong satu dengan terong yang lain berjarak tanam 60 x 70 cm antar tanaman sehingga tingkat pertumbuhan nantinya tidak saling menaungi.
Jadi ini kita mencoba untuk mengembangkan tanaman terong ungu. Jadi pertama yang harus kita persiapkan itu adalah lahan, media tanamnya. Media tanamnya itu dari lahan yang harus diolah seperti ini dan akan dibuatkan guludan supaya tingkat pertumbuhan akar dan tanamannya itu menjadi lebih baik dan terbebas dari banjir. Jadi ini kebutuhan kenapa perlunya dibuatkan bedengan semacam ini. Jadi bukan berarti ditanam tidak dengan pembuatan guludan tidak bisa dilakukan, tetapi akan lebih baik karena pemeliharaannya itu akan. Syarat tumbuh. Pada dasarnya, cara menanam terong sangat mudah. Namun, agar hasilnya maksimal, Anda sebaiknya memperhatikan syarat tumbuhnya. Adapun syarat tumbuh terong antara lain, iklim terbuka dengan tingkat kelembapan 40%, kebutuhan akan curah hujan sampai 100 ml per bulan, kebutuhan air yang cukup, tanah yang gembur, serta yang kelima, struktur tanah yang mengandung unsur hara untuk kebutuhan pertumbuhannya. Proses penanaman. Untuk proses awal penanaman, bibit yang telah tersedia terlebih dahulu direndam selama 1 hari dengan air hangat kukuh. Kemudian di hari berikutnya dilakukan penyemaian. Setelah usia penyemaian bibit berumur 7 hari, bibit tersebut sudah tumbuh dan dapat dipindahkan ke dalam polybag yang berukuran kecil. Kemudian setelah bibit berumur 20 hari, bibit sudah bisa dipindahkan ke lahan yang telah kita persiapkan. Waktu terbaik memindahkan bibit terong tersebut adalah di musim kemarau. Pilihlah bibit yang sehat tanpa cacat apapun. Cara tumbuh dari tanaman terong ini, dia membutuhkan iklim yang terbuka. Jadi dengan tingkat kelembaban 40% dan kebutuhan akan curah hujan itu sampai dengan 1000 mm per bulan, dan kebutuhan air yang cukup. Kemudian dia bisa tumbuh dengan baik pada tekstur tanah yang gembur dan struktur tanah yang cukup mengandung unsur hara untuk kebutuhan pertumbuhannya. Dari proses penanaman yang biasa kita lakukan dan yang sudah kita terapkan di sini ini adalah dengan proses penyemaian awal. Jadi kita ambilkan bibit, jadi bibitnya itu lalu kita rendam semalaman dengan air hangat, kemudian besoknya kita semai. Setelah umur 20 hari itu sudah umur 7 hari dia sudah tumbuh, itu dipindahkan ke polybag kecil. Nah, dari polybag kecil nanti itu sudah masuk pada umur 20 hari, itu sudah bisa dipindahkan ke tanah ke lahan. Proses pemindahan. Sebelum terong ini ditanam ke bedengan, bedengan yang tersedia telah kita masukkan kotoran hewan sebagai pupuk dasar. Selain itu, tambahkan juga sedikit urea atau fosca untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman tersebut. Pemeliharaan. Pada masa vegetatif, pemupukan dapat menggunakan pada pemupukan yang sifatnya semi-organik. Tanaman ini membutuhkan unsur mikro yang banyak sehingga pupuk dapat difermentasikan. Terong yang sehat, pada usia 4 minggu batang terong akan sudah terlihat bermunculan tunas-tunas daun atau tunas air yang menempel untuk menambah jumlah cabang pada bagian atas. Pertumbuhan tunas tersebut harus dibuang. Jika dipertahankan, tunas ini akan banyak memakan nutrisi dan cenderung tidak menghasilkan. Kemunculan tunas ini harus dibuang. Untuk penanaman, sebelum tanaman ini, terong ini ditanam,
masih dalam waktu pembibitan. Ini bedengan sudah disiapkan, kemudian kita masukkan kotoran hewan sebagai pupuk dasar dan ditambahkan sedikit urea atau poska untuk menambahkan unsur. Jadi setelah 1 bulan baru dipindahkan dan lebih sejuk. Di samping itu juga kotoran hewan kenapa dipakai, karena dia lebih bisa mengikat air sana. Dan untuk pemeliharaan selama penanaman kita lebih menggunakan pada pemupukan yang sifatnya semi organik, jadi tidak mutlak organik karena dia juga membutuhkan unsur makro yang lumayan banyak. Jadi dari pupuk itu kita fermentasi dulu. Jadi untuk pemeliharaan terong di umur 4 minggu itu sudah mulai bermunculan tunas-tunas daun, tunas air namanya. Jadi tunas air ini itu yang harus kita buang. Jadi itu fungsinya untuk menumbuhkan dan menambah jumlah cabang pada tingkat pertumbuhan yang sebelah atas. Karena kalau dipertahankan itu dia akan banyak makan nutrisi, tetapi dia cenderung tidak menghasilkan. Proses pertumbuhan. Pertumbuhan terong ini bersifat universal pada masa vegetatif dan pada masa pertumbuhan generatif. Pertumbuhan vegetatif adalah pertumbuhan terong yang dimulai dari penanaman sampai ia memproduksi bunga. Hal ini biasanya usia terong berumur 4-5 minggu. Pada dasarnya, tanaman terong ini berbuah secara tidak serentak di setiap dahan. Di setiap ruas akan berkala menumbuhkan bunga. Untuk masa panen awal, usia 2 bulan terong sudah bisa dipanen. Namun karena hasil produksinya bertingkat, panen dapat dilakukan 2-3 kali panen. Terong yang sehat bisa ditunjukkan dengan warna daun yang jauh lebih pekat, lebar dan panjang, serta lingkar batang yang kokoh dan besar. Selama masa 4 bulan, terong yang sehat dapat menghasilkan buah sebanyak 5 hingga 10 kg per 4 bulan, dengan interval panen 2-3 kali. Juga ya, jadi ada masa vegetatif dan ada masa pertumbuhan generatif namanya. Kalau di masa usia vegetatif itu dimulai dari penanaman sampai dia memproduksi bunga. Itu biasanya di umur 4-5 minggu dia sudah mulai berbunga. Dan biasanya di umur 5 minggu malah sudah ada yang berbuah kalau aplikasi pemupukan dan pemeliharaannya baik. Rentang waktu panen ya. Kalau untuk panen tanaman terong ini berbuah tidak serentak. Jadi dia per ruas. Jadi setiap dia menumbuhkan ruas dia akan mengeluarkan bunga seperti ini. Jadi kalau untuk panen awal dia di umur 2 bulan itu sudah mulai bisa dipanen. Dan karena produksinya juga bertingkat dan banyak, itu bisa dengan interval 2-3 hari sekali dia panen. Dengan umur produktif sampai dengan 4 bulan. Tanaman yang sehat itu bisa ditunjukkan dengan warna daun yang hijau pekat, itu sudah merupakan indikasi dia subur. Kemudian dengan lingkar batang yang kokoh seperti ini dan yang besar, itu juga sudah menunjukkan bahwa tingkat kesuburan. Dan yang lain ditunjukkan pada daun, jadi ada tangkai daun dan lebar daun. Adapun resikonya yaitu pada tanaman terong ini, hama dan penyakit dapat terjadi melalui ulat yang dapat merusak batang dan daun. Untuk mengendalikan penyerangan hama tersebut,
kita dapat menggunakan larutan-larutan organik tertentu, seperti tembakau dan daun sirih. Sementara untuk hama seperti kumbang kutu daun, kutu trip, dan lain-lain, kita dapat menggunakan perangkap buah. Jadi kalau untuk hama dia banyak terdapat pada ulat. Jadi ulat batang, kemudian ada lalat buah, kemudian ada trip, jadi dia juga bisa keriting. Jadi untuk penanggulangannya juga kalau sebelum dia diserang kita lebih mengendalikan di awal. Jadi untuk serangan ulat itu kita menggunakan larutan-larutan organik tertentu seperti tembakau tadi, kemudian ada daun sirih supaya mereka tidak menyerang. Kalau untuk hama seperti kumbang, ya kepik dan lain-lain, kita menggunakan perangkap buah saja. Lalat buah yang tunjukkan seperti ini, itu dia kena, sehingga kita sangat mengurangi unsur kimia untuk penanggulangan hama dan penyakitnya. Itu terbuat dari apa? Dari lem atau sekedar? Itu sejenis lem. Jadi kalau di pasaran banyak kok dijual dan itu lebih murah. Kalau tidak ada pun kita bisa kok menggunakan cat kuning yang di luarnya kita lapiskan dengan vaselin. Jadi hanya untuk menangkap saja. Sekarang, ayo anak-anak amati gambar yang ada di samping Bapak. Gambar yang ada di samping Bapak adalah contoh mainan alat transportasi dari barang bekas. Mainan alat transportasi udara yaitu pesawat. Alat dan bahan dalam membuat mainan alat transportasi udara yaitu pesawat adalah alat dan bahan dalam membuat mainan alat transportasi udara yaitu pesawat adalah yang pertama, botol plastik. Yang kedua, kertas warna. Yang ketiga, lem. Yang keempat, gunting. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, isolatif.
langkah-langkah membuat mainan alat transportasi udara, yaitu cara membuatnya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat bagian tubuh pesawat dari botol plastik. Yang ketiga, lem pada kertas warna yang direkatkan pada botol plastik. Yang keempat, buatlah bagian sayap pesawat dari kertas warna. Yang kelima, tambahkan baling-baling depan. Yang keenam, pesawat dari barang bekas selesai. Sekarang Bapak mau tanya, tadi kita sudah belajar apa ya? Masih ingat nggak? Kita tadi sudah belajar apa? Apa, Adi? Iya, betul. Tadi kita sudah membaca teks pergi ke pasar. Selain itu ada apa lagi? Apa, Wildan? Apa, Nak? Iya, kita juga sudah belajar tentang mengenal kewajiban siswa di sekolah. Selain itu, kita juga sudah belajar menanam sayuran organik. Betul. Terus kita juga sudah mengenal apa? Mainan alat transportasi dari apa? Dari barang bekas. Sekarang ayo anak-anak semua, kita membuat mainan alat transportasi dari barang bekas.
hari ini kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Hari ini kita sudah belajar apa? Apa, Arif? Iya, kita sudah belajar mengenal teks bacaan pergi ke pasar. Selain itu kita belajar apa lagi? Iya? Iya, Adi? Iya, kita juga sudah belajar tentang mengenal cara menanam sayuran organik. Iya, betul. Selain itu kita belajar apa lagi? Iya, Zainadin? Iya, kita juga belajar bagaimana membuat mainan alat transportasi dari barang bekas. Selain itu kita juga belajar mengenal kewajiban siswa di sekolah. Pintar anak-anak Bapak semua. Pergi ke pasar. Membaca pukul Teks 10 bacaan pergi ke pasar. siswa-siswi kelas 8 SMP LB Cerah pergi ke pasar. Hak sebagai siswa ada 5. Kewajiban sebagai siswa ada 10. Menanam sayuran organik terong. Bahannya adalah sekop, cangkul, timbangan, ember, gembor, polybag, pupuk kandang atau kompos, tanah, dan arang sekam. Langkah-langkah pembuatan atau menanamnya adalah: yang pertama, siapkan tanah, arang sekam, dan kompos. 2. Timbang tanah seberat 20 kg. Ketiga, timbang arang sekam seberat 10 kg. Yang keempat, timbang kompos seberat 10 kg. Yang kelima, campur sampai rata menggunakan cangkul. 6. Siapkan polybag. 7. Masukkan media tanam ke dalam polybag. 8. Masukkan sampai 3/4 penuh. 9. Siram air sampai lembab. 10. Letakkan di tempat teduh. Membuat mainan alat transportasi udara yaitu pesawat. Alat dan bahan: botol plastik, kertas warna, lem, gunting, penggaris, dan isolatif. Cara membuatnya: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat bagian tubuh pesawat dari botol plastik. Yang ketiga, lem kertas warna pada botol plastik. Yang keempat, buatlah bagian sayap pesawat. Yang kelima, tambahkan baling-baling depan. Dan yang keenam, pesawat dari barang bekas selesai. Sekarang Bapak sudah menyiapkan latihan untuk anak-anak Bapak semua kerjakan. Tes lisan. Pergi ke pasar. Pukul 10, siswa-siswi kelas 8 SMP LB Cerah pergi ke pasar. Mereka bersama-sama berjalan kaki. Mereka akan membeli terong. Sesampai di pasar, mereka menuju kios penjual terong.
Nani berkata, "Pak, mau beli terong." Penjual, "Terong yang hijau atau ungu?" Edi, "Yang hijau berapa harganya?" Penjual, "Terong hijau yang organik atau tidak?" Putu, "Bedanya apa, Pak?" Penjual, "Terong organik itu alami, tidak menggunakan pupuk dan pestisida anorganik. Harganya memang lebih mahal. Terong biasa harganya Rp3.000 per kilogramnya. Terong organik harganya Rp6.000 per kilogramnya." Eli, "Yang organik saja 2 kilogram, Pak." Penjual, "Baik, tunggu sebentar." Doni, "Terima kasih, Pak." Pertanyaan nomor 1. Apa judul teks bacaan tersebut? Nomor 2. Jam berapa mereka pergi ke pasar? 3. Sayuran apa yang mereka beli? 4. Sebutkan 3 hak sebagai siswa di sekolah yang kamu ketahui. Yang kelima, sebutkan 3 kewajiban sebagai siswa di sekolah yang kamu ketahui. Jawabannya adalah nomor 1. Jawabannya adalah pergi ke pasar. Nomor 2, jam 10. Nomor 3, terong. Nomor 4, hak siswa di sekolah adalah yang pertama, berhak mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. 2. Berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. 3. Berhak meminjam buku di perpustakaan. 4. Berhak mempunyai banyak teman. 5. Berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nomor 5. Kewajiban siswa di sekolah adalah yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. 4. Membantu kelancaran pelajaran di kelas. 5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 6. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. 7. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. 8. Murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, ikut membantu tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang ke-10,
memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Tes tulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara memberikan tanda silang pada abjad A, B, atau C yang menurutmu jawaban paling benar. Soal nomor 1, meminjam buku di perpustakaan merupakan salah satu A. Hak, B. Kewajiban, C. Hak dan kewajiban. Nomor 2, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah merupakan A. Hak, B. Kewajiban, ataukah C. Hak dan kewajiban. Soal nomor 3, apa nama alat untuk menanam sayuran organik pada gambar di bawah ini? A. Cangkul, B. Sekop, ataukah C. Ember? Soal nomor 4, apa nama bahan untuk menanam sayuran organik pada gambar di bawah ini? A. Sekop, B. Tanah, ataukah C. Pupuk? Soal nomor 5, sebutkan alat untuk membuat mainan alat transportasi yang kamu ketahui. A. Penggaris, lem, dan gunting. B. Penggaris, lem, dan pensil. Ataukah C. Penggaris, pensil, dan penghapus? Untuk soal nomor 6 hingga soal nomor 10, jodohkanlah dengan cara menarik. Jawaban untuk tes tulis adalah nomor 1, A, yaitu hak. Nomor 2, B, kewajiban. Nomor 3, B, sekop. Nomor 4, C, pupuk. Nomor 5, A, penggaris, lem, dan gunting. Nomor 6 adalah ember. Nomor 7, tanah. Nomor 8, polybag. Nomor 9, botol. Nomor 10, gunting. Adapun materi yang akan kita pelajari besok adalah menanam terong organik. Tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran kita. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semua yang sudah belajar dengan giat hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.